What's up YouTube, welcome back to my channel JVZ TV. Ya, suasana yang berbeda JVZ TV dengan motovlog ya. So apa kabar kalian semua? Hopefully bagus-bagus semuanya, baik-baik semua, kok bagus sih. Aneh, sorry. Lagi gagap, mau motovlogging gitu ya. Oke, semoga semuanya baik-baik aja. Semoga weekendnya juga seru. By the way, kalian ngapain nih weekend ini? Kalau yang lagi PSBB, tapi nggak tahu kalau di luar ya. Kalau di Bangka Belitung kita juga nggak ada PSBB sih, cuman ya masih, tapi udah itu sih udah longgar sih ya, udah pada ngafe segala macam. Ya, harapan kita mudah-mudahan semua masalah tentang virus corona cepat selesai lah. Dan pastinya teman-teman yang suka riding udah gatel pengen San Morian bareng sama teman-teman. Oke, hari ini aku pengen kasih tips gimana sih cara punya suara jernih pakai Bipro. Jadi kebetulan saya pakai Bipro AES2 ya, kalau nggak salah, Aviation S2, yang memang langsung ada sambungan jack untuk mikrofon. Cuman mungkin sebagian besar teman-teman yang punya juga ngerasain bahwa kayaknya suara langsungnya tuh jelek deh, atau kurang jernih gitu. So ini adalah video tips untuk kalian, untuk teman-teman yang udah beli mahal-mahal tapi kok ngerasa kecewa. Jadi gini, sebenarnya tips ini juga hanya bantuan sharing ya. Saya sharing sekali karena saya juga dapat infonya dari YouTube sebenarnya. Cuman saya bantu memperjelas sedikit. Jadi yang kalian butuhkan sebenarnya tidak ada untuk modifikasi. Jadi kalian nggak usah modifikasi yang aneh-aneh. Cukup menggunakan beberapa tools. Nah, salah satunya pertama gini, pasti kalian harus punya Bipro-nya dulu ya, kameranya dulu. Nah, sebenarnya ini juga berlaku untuk action cam apa aja sih ya. Jadi bukan hanya untuk Rika aja. Apapun action cam yang kalian punya, kalau kalian ngerasa memang kurang jernih suaranya, kalian bisa menggunakan ini. Jadi konsep dari tutorial ini adalah kita membagi atau kita memisahkan dua antara video sama audionya. Nah, kalau kita langsung colok ke jack, itu kan berarti kan langsung tuh ya, langsung dalam situ. Jadi kita nggak bisa misahin lagi. Nah, ini kita pisahkan dengan cara apa? Nah, jadi gini, action cam kita bisa langsung rekam seperti biasa, seperti ini kita rekam. Nah, untuk audionya kita pisah dengan menggunakan recorder. Nah, recorder seperti apa? Recordernya ini banyak nih. Ada yang kalau misalkan low budget seperti saya juga bisa menggunakan handphone aja. Nah, jadi gimana caranya? Nah, simple aja. Jadi kalau misalkan kalian punya handsfree atau headset gitu ya, kalian bisa gunakan itu. Nah, headset kan ada mic-nya tuh ya. Headset kan ada mic-nya nih, kayak yang di sini nih. Nah, mic headset itu bisa kalian gunakan. Jadi kalian colok di handphone. Nah, ketika kalian riding, kalian bisa sambil ngoceh-ngoceh tuh. Nah, jadi kita sudah dapat si audionya. Nah, kalau kamu pengen menggunakan alat recording yang lebih baik, bisa menggunakan ada yang Bluetooth dan lain sebagainya. Kalau yang saya gunakan saat ini adalah mic clip on
untuk handphone yang langsung bisa dicolokin ke handphonenya. So, ini simpel kan ya. Jadi setelah kalian mendapatkan dua file ini intinya ya, ada audio, ada video. Nah, sekarang tugas kalian cuma sekarang menggabungkan si audio sama si video tersebut dalam aplikasi editor kalian. Nah, kalau saya pribadi, kalau pengen pas gitu ya sama suara nih, sebelum memulai semuanya itu, ketika semua sudah on, saya selalu bikin seperti ini, 1, 2, 3. Jadi itu semacam tanda aja. Nah, kalian bisa menggunakan tanda apa aja yang menurut kalian lebih mudah untuk mengedit nanti si video kalian. Nah, tips yang cukup simpel ya, dan kalian bisa bisa coba di rumah dan tidak menggunakan budget yang mahal. So kalian tetap bisa menggunakan Brika kalian dengan case waterproofnya. Kita kan nggak tahu tuh waktu hujan gitu ya. Nah, kalian bisa terpakai dan tetap aman dan suaranya pun bisa masuk. Nah, ada beberapa tips juga tambahan sedikit. Nah, kalau misalkan helmnya nggak full face atau gimana, nah mic-nya kalian harus atur sedemikian rupa agar apa? Agar kalau bisa memang dia langsung dekat dengan mulut kalian tuh. Dekat dengan mulut kalian. Contohnya kalau misalkan helm saya ini kan saya kan pakai mountain chin mount yang pakai strap di depan. Nanti saya akan review juga itu untuk teman-teman. Nah, itu kan ada strapnya gitu. Nah, disitulah saya jepit si clip on. Nah, teman-teman yang nggak ada bisa pakai lakban atau apapun. Yang penting dia nggak goyang-goyang ketika kita riding gitu loh. Nah, tips juga, kalau ada beberapa YouTuber, kalau misalnya kalian nggak punya headset yang sudah nggak terpakai lagi, nah kalian gunting yang bagian untuk di telinganya, kalian ambil yang mic-nya aja. Nah, kita membuat semacam clip on sendiri dari mic itu. Jadi si mic itu nanti kalian lapisin atau kalian masukin dengan busa. Ada beberapa busa cuci piring, nanti saya cari gambarnya untuk kalian. Nah, itu bisa jadi semacam clip on. Kalau bisa, kalian tetap harus menggunakan semacam busa tersebut, atau kalian bisa ke toko elektronik atau toko-toko yang menjual alat-alat untuk musik segala macam gitu ya. Kalian bisa beli busa clip on kalau mau lebih mudahnya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya agar ketika banyak angin, busa itu bisa menahan setidaknya bunyi-bunyi yang kita nggak pengen gitu loh. Jadi alhasil suaranya akan lebih jernih. Mungkin sekian dari saya sih tipsnya. Ke depan saya akan coba pengen review ke kalian nih. Ada satu chin mount yang saya pakai. Ini keren banget, simple banget dan useful menurut saya dengan harga yang murah. So jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video ini. Share ke teman kalian yang butuh untuk motovlognya. Dukung juga motovlog saya. Sorry kalau motovlognya ya masih jelek-jelek gimana gitu ya. Kita akan usahain sebagus mungkin. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan see you.